datang dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan persoalan hati. Pelajaran kita adalah kitab Al-Arba'un Al-Qalbiyah, 40 hadis yang berkaitan dengan qalb, berkaitan dengan hati. Ke-40 hadis ini dikumpulkan dan dijelaskan oleh Syekh Muhammad Saleh Al-Munajjid hafizahullahu ta'ala. Hadirin sekalian, pada pertemuan kita yang paling terakhir kita sudah menyelesaikan pembahasan hadis yang ketiga, ya. Jadi kita sudah jelaskan bahwa kita mengacu pada hadis-hadis yang dikumpulkan dan disusun dan diurutkan oleh Syekh Saleh Al-Munajjid hafizahullah. Walaupun dari syarahnya tidak seluruh dari apa yang beliau sebutkan kita baca, karena ya mungkin tidak terlalu tepat ya untuk kita bahas semuanya, karena beliau menyusun dengan sangat ilmiah yang mungkin tidak bisa difahami oleh setiap kita. Karena itu kita mencoba menyederhanakan pembahasan ini dengan juga mengambil dari syarah para ulama-ulama kita yang lainnya. Di hadis yang ketiga yang lalu kita sudah menjelaskan hadis yang menyebutkan tentang bagaimana keadaan hati itu bisa berubah disebabkan dosa-dosa dan maksiat kita. Hati yang pada hakikatnya dia adalah suatu yang bersih, yang bening, yang suci. Namun kalau diterlantarkan, tidak dijaga, tidak dipelihara, maka hati tersebut bisa kotor dan bisa bahkan keras, bahkan mungkin bisa mati. Dan di antara hal yang paling menjadi faktor utama kotornya hati, hitamnya hati adalah kemaksiatan kita. Karena setiap dosa dan kesalahan akan menjadikan munculnya nokta-nokta hitam pada hati-hati kita, yang kapan terus dibiarkan dan tidak segera digosok, tidak segera dibersihkan, tidak dicuci, maka dia akan terus menumpuk hingga suatu saat akan hilanglah ya kesucian dan kebeningan hati tersebut. Dan itu makna firman Allah, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Ran ya, tutupan yang menutup hati hamba-hamba para pelaku-pelaku dosa yang tidak mengiringi dosanya dengan tobat dan istighfar. Ya, kita juga sudah jelaskan bahwa bukan berarti kita tidak boleh dosa. Ya, memang seharusnya kita tidak boleh dosa. Tapi sebagai manusia yang lemah, tabiat kita ini selalu jatuh dalam kesalahan. Dan Allah berikan alternatif yang terbaik, yaitu Allah Subhanahu wa taala mengajak kita, demikian pula nabinya sallallahu alaihi wasallam, untuk banyak tobat dan istighfar. Yang dengan cara itulah kita bisa menjaga kesterilan ya hati kita. Dan jamaah sekalian, kalau sudah mati hati kita atau sudah menghitam hati kita, maka pada saat itulah kebenaran sulit untuk kita terima dan ketaatan sulit untuk kita lakukan. Kita mungkin akan berusaha juga, tapi kita tidak akan menikmati ketaatan dan kesolehan tersebut. Kita merasakan dia sebagai satu beban, dan mungkin kita melakukannya dengan penuh keterpaksaan, dan kita tidak merasakan manisnya iman dan kelezatan ibadah tersebut. Dan ini salah satu di antara dampak paling buruk ya, ketika hati kita penuh dengan nokta-nokta hitam yang disebabkan kemaksiatan kita. Itu pokok utama pembahasan kita dalam pertemuan kita yang paling terakhir. Malam hari ini kita akan baca hadis yang keempat yang disebutkan oleh Syekh, hadis dari sahabat yang mulia Nawas bin Sam'an Al-Ansari radhiyallahu taala anhu. Ya, kita
dengarkan dulu. Alhamdulillah wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ba'd. Kitab Al-Arba'un Al-Qalbiyyah li Fadilat حفظه الله تعالى قال: الحديث الرابع عن النواس بن سمعان الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ضرب الله مثلا صراطا مستقيما وعلى جنبتي الصراط سوران فيهما أبواب مفتحة وعلى الأبواب ستور مرخاة وعلى باب الصراط داع يقول: أيها الناس ادخلوا الصراط جميعا ولا تتعرجوا، وداع يدعو من فوق الصراط فإذا أراد يفتح شيئا من تلك الأبواب قال: ويحك لا تفتحه فإنك إن تفتحه تلجه، والصراط الإسلام والسوران حدود الله والأبواب المفتحة محارم الله، وذلك الداعي على رأس الصراط كتاب الله، والداعي من فوق الصراط واعظ الله في قلب كل مسلم. Hadis yang keempat kita terjemahkan sebelum kita jelaskan. Anin Nawas bin Sam'an Al-Ansari radhiyallahu taala anhu. Hadisnya datang dari sahabat yang mulia yang bernama Nawas bin Sam'an radhiyallahu taala anhu. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qal, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, daraballahu masala, Allah membuat perumpamaan. Ini bahasanya ya. Ketika buat perumpamaan, daraballahu masala, Allah membuat perumpamaan, satu perumpamaan. Siratan mustaqima, perumpamaannya berupa sirat mustaqim, jalan yang lurus. Wa ala jambatay as-sirat surani, dan di samping kedua sirat tersebut, di samping kanan dan kiri dari kedua atau dari jalan yang lurus itu ada surani, ada dinding, ada pagar atau dinding yang membatasinya. Fihima abwabun mufattahatun, dan di setiap dinding-dinding tersebut yang merupakan pembatas dari sirat tersebut ada abwab, ada pintu-pintu yang terbuka. Wa alal abwab suturun murkhah, dan di setiap pintu-pintu tersebut ada tirai-tirai yang terjuntai, tirai-tirai yang ditutup ke bawah, yang terjulur. Wa ala babis sirat da'in, dan di ujung dari pintu sirat itu ada yang menjadi da'i, yang selalu mengajak, selalu menyeru. Apa seruannya? Seruannya adalah, ayuhan nas, wahai semua manusia, udkhulu as-sirata jami'a, hendaknya kalian semuanya masuk ke dalam jalan yang lurus ini. Wala tata'arraju, dan jangan kalian sampai bengkok, jangan sampai kalian kesana kemari, tidak menjalani, tidak meniti jalan yang lurus ini. Wada'in yad'u min fawqis sirat, di sisi yang lain ada juga dai yang kedua, ada dai yang kedua yang berada pada
bagian atas dari sirat tersebut. Fa idza arada yaftahu syai'an min tilkal abwab, jika seseorang ingin mencoba mendekat pada tembok-tembok tersebut atau dinding-dinding tersebut, pagar-pagar tersebut, dan membuka tirainya. Jadi seperti yang disebutkan, ada tirai-tirainya, ada pintu-pintu yang terbuka dan bertirai. Kalau ada yang mencoba membukanya, salah satu dari pintu-pintu tersebut, maka da'i yang kedua ini akan mengatakan, waihak, celaka kamu. Waihak itu kata untuk celaka ya, sama dengan wailak ya, wailak. Walaupun ada khilaf sebenarnya, sebagian ulama mengatakan waihak untuk rahmat, wailak untuk azab. Tapi yang tepat wallahu alam, kalau wail pasti tidak baik ya. Wailul likulli humaza, wailul lil mutaffifin. Kalau wail sudah pasti dia adalah kecelakaan, kebinasaan. Kalau waih maka dia juga untuk suatu hal yang tidak baik, dan kadang juga digunakan untuk hal yang baik. Tapi ini untuk suatu yang tidak baik ya, karena orang ini berusaha untuk membuka tirai tersebut, maka si da'i yang kedua ini akan mengatakan, waihak, celaka kamu, la taftahu, jangan coba-coba buka tirai ini, jangan coba-coba buka pintu ini dan membuka tirainya. Fa innaka in taftahu talijuhu, kapan kamu mencoba membuka tirai ini, maka kamu akan masuk ke dalam pintu tersebut dan masuk ke dalamnya. Wasirat, kata Nabi kita SAW, sirat yang dimaksudkan ini adalah al-Islam. Ini beliau sendiri menjelaskan tentang makna-makna perumpamaan yang beliau sebutkan. Jadi sirat, jalan yang lurus, yang beliau katakan tadi, maknanya adalah al-Islam. Was-surani, dan surnya, dinding-dinding yang ada di samping kanan dan kirinya, atau pagar atau tembok yang ada di samping kanan dan kirinya, adalah hududullahi, batasan-batasan Allah. Wal abwab al-mufattahah, adapun pintu-pintu yang terbuka, maka dia adalah maharimullah, yaitu hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa dzalika da'i ala ra'sis sirat, adapun dai yang berada di ujung dari sirat tersebut, kitabullah, dia adalah Al-Qur'an, kitabullah. Wa da'i min fawqis sirat, adapun dai yang berada di bagian atas dari sirat ini, yang selalu mengawasi orang yang mencoba dekat-dekat dari pintu-pintu yang terbuka, yang maksudkanlah hal yang diharamkan, dai tersebut adalah wa'izullahi, dia adalah juru nasihat yang datang dari Allah, fi qalbi kulli muslim, yang terletak pada hati setiap muslim. Ya, ini ujung dari hadis inilah sebenarnya syahidnya ya. Potongan kata yang ada dalam akhir hadis inilah menjadi penyebab kenapa hadis kita ini masuk dalam bagian dari hadis-hadis tentang hati. Karena kalau kita baca dari awal sampai akhir, maka tidak ada kata-kata qalb, tidak ada kata-kata hati kecuali satu kali, dan itu pun di bagian ujung dari hadis ini ya. Dan ini sekaligus menjelaskan tentang peran hati dalam persoalan ini. Jamaah sekalian, hadis kita ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga oleh Imam Tirmidzi rahimallahu taala, dan juga Imam Nasa'i dalam Sunan Al-Kubra, dan Ibnu Abi Asim dalam sunnah beliau, dan juga Imam Baihaqi dalam Syu'abul Iman. Hadis ini dihasankan oleh Imam Tirmidzi rahimahullahu taala.
Dan dalam beberapa riwayat ada tambahan-tambahan atau ada penjelasan yang lain tentang makna-makna dari kata-kata tersebut. Dalam riwayat Imam Tahawi disebutkan as-sirat adalah al-Islam, dan as-sutur, tirai-tirai yang ada di pintu-pintu tersebut adalah hududullah, batasan-batasan Allah. Wal abwab al-mufattahah, adapun pintu-pintu yang terbuka adalah maharimullah, yaitu hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam riwayat Ibnu Abi Asim dikatakan wal abwab allati ala jambatai as-sirat, pintu-pintu yang berada di kedua sisi dari jalan-jalan tersebut adalah hududullah, batasan-batasan Allah. La yaqa'u ahadun fi hududillah, tidaklah ada seseorang yang terjatuh dari batasan-batasan tersebut hatta yahtika sitrallah, kecuali dia telah merusak atau menghancurkan tutupan atau rahsia-rahsia atau hal yang Allah Subhanahu wa taala mau jaga dia ya dari kemaksiatan-kemaksiatan tersebut. Ya, ada beberapa hal yang perlu untuk kita jelaskan tentang hadis kita ini. Hadis ini jamaah sekalian adalah salah satu hadis yang merupakan hadis permisalan ya. Jadi kalau dalam Al-Quran juga kita dapatkan banyak permisalan. Sejak awal surat Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala sudah contohkan kepada kita permisalan. Siapa yang bisa tahu permisalan yang ada dalam surat Al-Baqarah, awal-awal surat Al-Baqarah? Permisalan yang apa yang ada dalam Al-Quran? Ya. Perumpamaan tentang apa itu? Orang yang menyalakan api ya. Ada juga permisalan yang Allah Subhanahu wa taala angkat, dan mungkin bagi sebagian orang permisalan yang kecil, tapi pada hakikatnya menunjukkan kebesaran dan kegangguan Allah, dan Allah tidak malu untuk mengangkat permisalan tersebut. Apa itu? Nyamuk ya. Innallaha la yastahi ayyadriba masalam ma ba'udah. Ya, permisalan nyamuk. Nyamuk ini saja kalau diteliti sungguh sangat luar biasa. Dia adalah makhluk Allah yang kecil, tapi sepandai-pandai manusia dan sejauh capaian teknologi hingga hari kiamat tidak ada yang bisa menciptakan seperti nyamuk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dan makhluk yang sangat kecil ini bisa mematikan ya manusia-manusia yang mungkin merasa dirinya sangat kuat. Allah juga buat permisalan tentang lalat ya dalam surat Al-Hajj dan seterusnya. Permisalan dalam Al-Quran itu cukup banyak ya, 40-an kurang lebih, dan telah dikumpulkan oleh sebagian ulama kita. Dan permisalan itu seharusnya tidak lewat begitu saja, perlu untuk dipelajari, perlu untuk direnungi. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa tilkal amsal nadribuha linnas la'allahum yatafakkarun. Allah buat permisalan itu bukan sekadar untuk kita baca saja, dan bukan untuk sekadar lewat begitu saja di mata-mata kita atau di telinga-telinga kita ketika kita mendengarkan ada yang membacanya, tapi la'allahum yatafakkarun, sepatutnya kita mentafkirnya, kita merenunginya, apa maksud dari permisalan tersebut. Dan Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan wa tilkal amsalu nadribuha linnas wa ma yaqiluha illal alimun. Dan begitulah permisalan yang kami buat, kata Allah, dan tidak ada yang bisa memahami permisalan itu kecuali orang-orang yang alim saja ya. Hanya sebagian ulama kita kalau baca permisalan dalam Al-Quran lalu dia belum faham-faham, sedih juga perasaannya, bahwa ternyata ini memang saya belum alim ini, saya belum berilmu, karena sekian banyak kita baca permisalan dalam Al-Quran tapi kita belum bisa memahami lebih mendalam dan belum
bisa mengambil pelajaran-pelajaran dari permisalan-permisalan yang Allah angkat tersebut. Dan kalau saja dalam Al-Quran cukup banyak permisalan, maka apatah lagi dalam hadis Nabi kita SAW. Karena pada hakikatnya hadis itu adalah penjelas, dan hadis itu merinci hal-hal yang sifatnya global dalam Al-Quran. Di sini ada satu permisalan yang sangat indah yang disebutkan oleh Nabi kita SAW, yaitu permisalan, kata beliau, Allah membuat permisalan. Ya, di sini Nabi kita SAW menisbatkan permisalan ini kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu sirat mustaqim, siratan mustaqimah. Dan ini permisalan yang sangat penting. Kenapa sangat penting? Karena kita setiap hari mau berjalan di atas jalan yang lurus ini. Ihdina as-sirata al-mustaqim. Ini doa yang paling wajib untuk kita baca setiap hari. Banyak doa yang kita mau doakan, panjatkan kepada Allah, tapi tidak ada doa yang paling wajib untuk kita panjatkan kepada Allah setiap hari. Bukan cuma satu kali, wajibnya 17 kali kita baca. Kapan 17 kali ini kita tidak panjatkan doa kepada Allah dengan doa ini, maka tidak sah solat kita, yang mungkin konsekuensinya tidak sah keislaman kita. Karena kalau kita katakan Al-Fatihah adalah syarat sahnya solat, dan solat adalah syarat sahnya keislaman, maka tidak doa dengan doa ini bisa mempengaruhi keislaman seseorang. Selalu kita ulang-ulangi ihdinas siratal mustaqim. Tapi apakah setiap kita ini sudah pernah merenungi dan menghayati dan memahami apa yang dimaksudkan dengan as-sirat al-mustaqim? Anak-anakku yang di belakang, apa as-sirat al-mustaqim itu? Apa? Apa itu siratal mustaqim? Jalan? Apa itu jalan lurus? Yang mana? Jalan apa? Jalan Perintis atau Jenderal Sudirman, Petarani? Apa jalan yang lurus itu? Jalan yang lurus ini kita selalu minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi jangan-jangan ada orang merasa jalannya sudah jalan yang tol, jalan yang mulus, jalan yang lebar, jalan yang lurus, dia menyangka dia sudah mendapatkan apa yang dia doakan itu. Ya. Seharusnya kita merenungi apakah kita selalu sudah berada dalam jalan lurus ini atau tidak. Ihdinas siratal mustaqim. Sebenarnya siratal mustaqim ini sudah Allah jelaskan dalam banyak ayatnya dalam Al-Quran. Di antaranya ini, sirat, di antaranya dalam surat Al-Fatihah sendiri. Allah mengatakan siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ada dua syarat penting dalam ayat ini tentang siratal mustaqim, yaitu jalannya orang yang telah Allah beri nikmat, para nabi, para siddiqin, para syuhada, para solihin, dan jalannya atau bukan jalannya orang yang dimurkai oleh Allah, kaum Yahudi, dan bukan yang dolun, jalannya kaum Nasrani. Itu di antara penjelasannya. Dan di antara penjelasannya apa yang Allah katakan, wa anna hada sirati mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilih. Di surat Al-An'am ayat 153, salah satu dari 10 wasiat yang Allah Subhanahu Wa Taala wasiatkan kepada hamba-hambanya adalah wasiat untuk berada di jalan yang lurus ini, dan jangan ikut subul, jalan-jalan yang bengkok lainnya. Dan ketika Nabi kita SAW ingin menerangkan ayat ini, beliau menggambar di tanah jalan yang lurus, dan kanan kirinya beliau gambar jalan-jalan kecil tapi bengkok ke kanan dan ada yang ke kiri, banyak. Dan beliau mengatakan wa anna hadza sirati mustaqimah, inilah jalan yang lurus, jalan kebenaran, jalan Islam. Adapun jalan-jalan yang lain itu banyak pengajaknya juga, wa ala kulli sabilin syaitanun yad'u ilaihi, dan dalam setiap jalan-jalan yang bengkok itu ada setan-setan yang mendakwahkan manusia untuk menjalani jalan-jalan yang bengkok tersebut.
Ini jalan yang akan membuat kita berpecah belah. Dan di antara makna jalan yang lurus, Allah katakan dalam surat Az-Zukhruf ayat ke-43, surat 43 ayat 43, ketika Allah mengatakan fastamsik billadzi uhiya ilaik innaka ala sirati mustaqim. Fastamsik billadzi uhiya ilaik, berpegang teguhlah kepada wahyu yang diwahyukan kepadamu, innaka ala sirati mustaqim, engkau berada di dalam jalan yang lurus. Maka kita seharusnya menghadirkan makna-makna ini ketika kita berdoa ihdinas siratal mustaqim. Di sini Nabi kita sallallahu alaihi wasallam membuat perumpamaan yang lain atau yang lebih rinci tentang siratal mustaqim tersebut. Beliau mengatakan bahwa siratal mustaqim yang kita diajak untuk menjalaninya itu jalan Islam. Ini jalan Islam jemaah sekalian, dan ini satu-satunya kebenaran. Dan ini keyakinan kita bahwa jalan yang lurus ini hanyalah Islam. Makanya dikatakan ghairil maghdubi alaihim, tidak jalannya orang-orang yang Allah murkai, kaum Yahudi dan para pengikutnya, waladhdallin, dan tidak juga para kaum Nasrani yang sesat dan para pengikutnya atau yang berfikir sebagaimana pemikiran mereka. Maka dia adalah al-hadyu baina dhalalatain. Islam adalah jalan yang lurus di antara dua kesesatan, dua penyimpangan, penyimpangan Yahudi dan penyimpangan Nasrani. Dan kita sangat yakin bahwa inilah jalan yang lurus dan tidak ada jalan yang lurus selain jalan keislaman itu. Ini yang berusaha kita titi. Namun jalan keislaman kita ini bukan jalan yang pendek, yang kapan kita sudah masuk Islam berarti selesai masalah. Umur kita ini entah sampai kapan, ya. Namun sejak kita menyatakan sebagai seorang muslim, kita akan berusaha meniti jalan yang lurus ini. Dan di kanan kiri kita banyak godaan-godaan, yang sebagaimana yang digambarkan dalam hadis ini. Maka hadis ini mau menjelaskan bagaimana cara kita untuk istiqamah, teguh, sabat di jalan kebenaran ini, jalan keselamatan ini, jalan Islam. Jalan Islam yang kita titi ini, yang kita jalani dan terus kita jalani, di kanan kirinya ada dinding-dinding, ya, ada pembatas-pembatas. Kata ulama kita, pembatas ini menunjukkan bahwasanya jangan kita menyeberang dari jalan Islam, jangan kita sampai kufur, ya. Dan ini di antara dalil tentang haramnya kekufuran, haramnya murtad, haramnya keluar dari jalan yang lurus ini. Ini jalan yang lurus, ada batasannya, sengaja kita dibatasi, ada dinding-dinding pembatasnya. Cuma sayang kadang ada sebagian orang sampai mau memanjati dinding tersebut, memaksakan diri untuk keluar dari jalan yang lurus ini. Padahal kita telah dipola sebenarnya untuk kita berada teguh dalam jalan ini dan tidak menyeberang dari jalan yang lurus ini. Jadi jadi pagar-pagar ini, dinding-dinding ini untuk menghalangi kita agar tidak menyeberang ke jalan-jalan yang lain, tidak keluar dari jalan keislaman kita. Sirat Surani fihima abwabun mufattahah. Nah, ini nanti ada di pinggir-pinggir dari dinding-dinding ini ada pintu-pintu yang terbuka. Dan inilah kemaksiatan-kemaksiatan. Subhanallah, hal-hal yang terlarang terbuka. Makanya kita kadang tergoda karena kelihatan, walaupun sebenarnya ada tirai-tirainya yang terjuntai, yang turun ke bawah, tapi sebagian orang akan mau mendekat dan mengangkat tirai tersebut dan melihatnya, mungkin terpesona, dan dia akan terkagum-kagum terhadap kemaksiatan itu, dan dia terjun dan jatuh dalam kemaksiatan tersebut. Waliyadzubillah. Fihima abwabun mufattahah. Jadi ada pintu-pintu yang terbuka. Sebenarnya jalan ini cukup luas, ya, cukup luas, memuat kita semuanya. Cuma memang kadang kita tidak puas dengan nikmat keislaman kita ini. Kadang kita justru mau cari-cari persoalan. Ya, memang sebagian orang begitu, ya. Kadang sudah bagus jalannya, sudah lurus, tapi dia mau cari jalan-jalan yang bengkok. Dia tidak pernah merasa puas dengan
jalan yang dia titi, jalan lurus ini. Kenapa kadang tidak ada kesabaran, susah istiqamah? Karena jalan ini memang cukup panjang untuk dititi, cukup lama. Konsisten bagi orang yang mau selamat harus menjalaninya dengan penuh keistiqomahan sampai akhir dari perjalanannya. Wa 'alal bab suturun murkhatun wa 'ala babis sirat da'in. Namun jamaah sekalian, walaupun di kanan kiri kita ini ada godaan-godaan, bisikan-bisikan, panggilan-panggilan untuk kita jatuh ke dalam kemaksiatan, tapi kita juga mendengarkan panggilan-panggilan kebaikan. Ya, jadi memang perseteruan antara hak dan batil senantiasa ada. Ya, godaan-godaan untuk melakukan kemaksiatan, sebagaimana juga panggilan-panggilan hak untuk mengajak kita terus berada dalam jalan yang lurus ini juga akan senantiasa ada. Persoalannya panggilan yang mana yang kita mau sambut. Ada panggilan yang akan mengatakan ayyuhan nas udkhulus sirata jami'a. Wahai semua manusia, masuklah ke dalam sirat ini, masuklah, artinya titi terus sampai kamu berada di ujungnya, di finishnya, jami'an, secara berjamaah. Ini juga satu hal yang penting, isyarat yang sangat penting dari hadis ini, bahwa untuk berada di jalan kebenaran butuh jamaah, tidak cukup dengan sendirian. Jangan kita sampai berpikir saya bisa istiqamah, saya bisa menjalani kebenaran ini sendirian. Dan ini di antara makna firman Allah Subhanahu wa taala ketika kita berdoa, alhamdulillahirabbil alamin, kita baca Al-Fatihah, lalu setelah itu kita mengatakan, padahal kita ini sendiri yang baca ini ya. Mungkin ada bilang kan ada imam yang baca lalu kita aminkan. Ya, gimana kalau kita baca sendirian? Kita tidak salat berjamaah. Apakah kita bilang ihdini? Tidak, tetap kita mengatakan ihdina as-sirata al-mustaqim. Tunjukilah kami ya Allah jalan yang lurus. Di antara tadabbur yang disebutkan oleh ulama kita, isyarat penting bahwa untuk berjalan di jalan yang lurus ini kita butuh teman, kita butuh jamaah, kita butuh kebersamaan. Tidak cukup dengan kita bersendirian ya. Apalagi di sana sini banyak godaan, banyak hal-hal panggilan-panggilan yang bisa menjerumuskan kita ke dalam kemaksiatan tersebut. Ihdinas siratal mustaqim. Dan ini juga yang Allah katakan dalam Al-Qur'an ketika Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Allah mengatakan wa'tasimu bihablillahi jami'a. Ya, hendaknya kalian berpegang teguh di jalan agama Allah, tali agama Allah dengan berjamaah. Jadi kita harus menjalani jalan ini dengan kebersamaan kita dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang sevisi dan semisi, orang yang sama-sama ingin mendapatkan keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala. Udkhulu as-sirata jami'a wala tata'arraju. Ini penting. Wala tata'arraju. Jangan kalian araj itu dalam bahasa Arab adalah bengkok ya. Orang yang pincang disebut dengan a'raj ya. Wala tata'arraju, jangan kalian sampai menjalani jalan yang bengkok. Jangan kesana kemari. Tetap teguh di jalan ini. Dan jangan terpengaruh dengan ajakan-ajakan yang menjauhkan kita dari jalan yang lurus ini. Dan siapa dai yang pertama ini? Di ujung dari hadis ini dikatakan dai yang pertama ini adalah Al-Quran itu sendiri ya, jadi Al-Quran adalah penasihat yang terbaik bagi kita. Orang yang mau menjalani jalan yang lurus, maka pegangan yang paling utamanya, jadikan nasihat yang paling utama baginya. Dai yang selalu menasihatinya adalah Al-Quran itu sendiri. Kapan kita dekat dengan Al-Quran, maka senantiasa Al-Quran ini meniti kita kepada jalan yang terbaik. Inna hadzal Quran yahdi lillati hiya aqwam. Ya, kata Allah, inna hadzal Quran, sesungguhnya Al-Quran ini yahdi, akan senantiasa memberikan petunjuk lillati hiya aqwam, kepada jalan yang paling lurus ya, jalan yang paling terbaik. Jadi penasihat ini, penasihat pertama, dai pertama
yang selalu mengingatkan kita untuk istiqamah di jalan yang lurus ini adalah Al-Quran itu sendiri. Orang yang tidak bersahabat dengan Al-Quran maka jarang mendapatkan nasihat yang semacam ini, ya, sehingga tidak mengherankan kenapa kadang ada orang selalu menjalani jalan yang susah-susah, jalan yang bengkok-bengkok. Semua orang sepakat jalan yang terbaik, jalan yang paling mudah, jalan yang paling nyaman adalah jalan yang lurus. Tapi begitu banyak orang selalu memilih jalan-jalan yang susah. Kenapa? Karena memang syaitan mampu untuk tazyin, mampu untuk mengindahkan sesuatu yang buruk pada hakikatnya. Zayyana lahumus syaitanu a'malahum. Syaitan akan menjadikan sesuatu yang buruk menjadi indah. Hal yang tidak wajar menjadi wajar. Hal yang kita anggap tabu menjadi suatu hal yang biasa. Hal yang kita mungkin jijik dengannya dianggap sebagai suatu hal yang baik, ya. Mau dibenarkan, dilegitimasi, dinormalisasi sesuatu yang jelas-jelas keburukannya tidak sesuai dengan fitrah, mau dibenar-benarkan, waliyadzubillah. Maka ya, jadikan Al-Quran selalu sahabat sebagai penasihat yang terbaik bagi kita. Kemudian penasihat yang kedua, dai yang kedua yang disebutkan dalam hadis ini adalah da'in yad'u min fawqis sirat fa idza arada an yafta syai'an min tilka al-abwab qala wayhak la taftahu. Penasihat yang kedua ini juga tidak kalah perhatiannya kepada kita. Subhanallah, ya. Penasihat yang kedua ini sangat perhatian sama kita. Setiap kita mau mencoba membuka-buka, ya, kan biasa ada orang jalan lurus ini, lalu kadang penasaran, di sana ada banyak pintu-pintu yang terbuka, ada tirainya, coba dekati. Ini mau orang yang mau menyerempet dengan kemaksiatan kepada pelanggaran-pelanggaran Allah Subhanahu wa taala, dia mendekat, mencoba. Kadang dia buka-buka sedikit kemaksiatan tersebut, buka-buka sedikit gordennya, tirainya, mau melihat. Bahaya ini. Kapan dia buka? Sebentar lagi dia akan jatuh. Ya, makanya di sini dikatakan fa idza arada an yaftah syai'an min tilkal abwab. Ketika seseorang kita ini mencoba mendekat kepada pintu-pintu yang terbuka yang ada tirainya, kita coba angkat-angkat itu, maka penasihat kedua ini mengatakan jangan sampai buka, ya. Dia tidak mengatakan jangan kamu terjun ke dalamnya, jangan kamu memasukinya, tapi diingatkan apa? La taftahu. Jangan buka itu pintu, jangan buka itu gordennya, jangan buka itu tirainya. Karena kapan kita menantang diri kita, memberikan kesempatan kepada diri kita untuk melihat kemaksiatan, sebentar lagi kita bukan cuma sebagai penontonnya, kita menjadi penikmatnya walaupun dia tidak nikmat pada hakikatnya. Kemaksiatan pada hakikatnya sesuatu yang tidak nikmat. Tapi syaitan bisa menjadikan dia sebagai sesuatu yang nikmat. Dan kapan kita membuka pintu, berarti kita menyiapkan diri kita untuk tidak sekedar jadi penonton kemaksiatan, tapi sebentar lagi kita terjun dan terjerumus dalam kubang kemaksiatan tersebut. Waliyadzubillah. Makanya penasihat yang kedua ini, begitu kita mau mencoba-coba dekat dan membuka pintunya dan tirainya, dia langsung mengatakan la taftahu fa innaka in taftahu talijhu. Kapan kamu coba untuk membukanya, niscaya kamu akan jatuh ke dalam atau masuk ke dalam hal tersebut. Dan ini yang dalam hadis Nu'man bin Bashir, ala wa inna likulli malikin hima wala inna himallahi maharimuhu. Ya, jadi batasan-batasan Allah itu hal yang diharamkan, maka jangan kita dekat-dekat. Jangan seperti penggembala yang luas padangnya tapi suka menggembala di batasan-batasan gembalaannya, di pagar-pagar orang lain atau batasan pagar orang lain, sehingga kapan dia tidak awas, tidak waspada, maka sebentar lagi gembalaannya akan menyeberang ke gembalaan orang lain. Itulah ibaratnya orang yang tidak berhati-hati terhadap agama ini, sehingga dia sendiri yang menjerumuskan dirinya ke dalam kemaksiatan. Intaftahu talijhu wasirat Islam, ya. Dan apa itu dai yang kedua? Nah, kalau dai yang pertama tadi adalah Al-Quran, maka dai yang kedua ini dalam hadis ini dikatakan dia adalah wa'idullah, penasihat yang datang dari Allah yang ada pada hati setiap muslim. Jadi kita punya potensi, ada wa'id,
ada penasihat yang ada pada hati kita masing-masing. Tapi ini juga nanti ada hadis ya, bahwa hati itu juga adalah mufti yang terbaik. Wastafti qalbak wa in aftaka an-nas wa aftauk, ya akan kita bahas nanti. Bahwa di antara penasihat yang terbaik adalah hati kita. Bahwa hati ini yang selalu memperingati kita. Sedikit kita bergerak salah, dia akan ingatkan. Tapi kenapa mungkin ada di antara kita yang bilang, Ustaz, saya berkali-kali jatuh kepada kemaksiatan, tidak ada yang mengingatkan saya. Ya, karena dia berada pada komunitas, ya, circle orang-orang yang memang ahli maksiat. Lalu mana penasihat pada dirinya sendiri? Persoalannya adalah hatinya sudah penuh dengan nokta-nokta hitam. Itu tadi masalahnya. Hadis yang kemarin kita bahas. Kalau hati kita sudah hitam dan tidak pernah dicuci, dibersihkan dengan tobat dan istighfar, maka wa'izullah yang ada pada hati kita ini tidak akan berfungsi. Kita jatuh dalam kemaksiatan, dia diamkan. Kita mau mencoba dekat-dekat dengan kemaksiatan, dia tidak ingatkan. Dia tidak berikan peringatan-peringatan kepada kita. Dan ini menunjukkan pentingnya kita terus menjaga kesucian, kebeningan, kebersihan hati kita. Karena kapan kita menjaga kebersihan dan kebeningan hati kita, kita akan senantiasa memiliki filter pembeda antara hak dan yang batil, dan ada penasihat yang tulus yang selalu menasihati kita dan mengingatkan kita bahwa ini kesalahan, jangan lakukan, jangan dekati, dan ini kebaikan, segera laksanakan, dan kamu akan mendapatkan ridha dan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Sekali ini jemaah sekalian, kurang lebih apa yang dimaksudkan dalam hadis ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang yang senantiasa berada di jalan yang lurus, sabar dalam meniti jalan kebenaran. Kita doa dan tidak pernah berhenti berdoa untuk selalu berada di jalan yang lurus. Tapi doa tidak cukup dengan doa saja, kita harus buktikan dalam kehidupan kita. Maka terus kita berdoa untuk berada di jalan yang lurus, dan di waktu yang sama kita juga bermujahadah, bersungguh-sungguh mencari jalan yang lurus ini dengan selalu dekat dengan Al-Quran sebagai penasihat kita, dan juga membersihkan hati-hati kita agar hati ini selalu menjadi penasihat yang paling jujur, agar kita bisa istiqamah dan menjalani jalan yang lurus sampai tiba pada tujuan yang kita inginkan, surga dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam, sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Wallahu waliyut taufiq, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.